Oke. Masih yang kemarin, Bu, ininya, pembahasan. Berobat ya. Iya. Berobat sama siapa? Apa kata Ayo, Bu, mulai, Bu. Ya silahkan Ibu Risa. Saya yang jadi kosnya kan. Ya. Bisa direkam ya, Pak Yan ya? Pak Yan? Sudah Bu. Iya sudah. Ya. Silakan langsung dimulai Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Diana. Bolehkah saya meminta waktunya? Ya, boleh Saya Bu. mau bercerita. Gimana Bu? Saya mau bercerita, Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh iya, silahkan Bu, silahkan masuk Bu, silahkan duduk. Terima kasih, Bu, sudah mempersilahkan saya untuk bertemu Mudah-mudahan saya Bu bisa dengarkan. dan ingin menceritakan keluh kesah yang saya rasakan ketika saya mengajar di kelas akhir-akhir ini. Begini, Bu Diana. Iya, Bu. Saya itu mengajar di kelas 4. Mengajar mata pelajaran matematika yang dimana pada semester ini masuk ke tahap ini pembagian yang dimana anak-anak ini harus dibekali dari matematika dasar pada kelas 3. Iya, Bu. Kemudian ketika saya mengajar di kelas, anak-anak ini ketika saya bertanya, anak-anak ini banyak yang kebingungan gitu, Bu. Kenapa mereka ini tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru, pertanyaan soal-soal yang diberikan. Sempat saya juga berpikir gimana dulu belajar matematikanya di kelas 3 gitu kan, sehingga bisa naik kelas di kelas 4 gitu kan. Kemudian ketika saya berikan mereka juga soal, rata-rata mereka itu mengerjakannya, Bu, nilainya itu nggak sampai 50 lah nilai anak-anak itu gitu. Kebanyakan nilainya itu di bawah 50. Jadi saya tanya, kenapa gitu. Saya mau sharing ke Ibu kalau nanti ada solusinya. Begitu, Bu. Ya, saya mendengar cerita Ibu ya, saya juga merasa ikut di dalam situasi yang Ibu rasakan sebenarnya. Memang matematika itu di mana-mana ya Bu, menurut saya itu memang menjadi pelajaran yang kurang disukai oleh sebagian siswa kita. Gitu. Tapi apakah Ibu sudah pernah mencoba misalnya metode yang baru atau cara mengajar yang lebih berbeda dari biasa yang sering Ibu berikan pada anak? Pernah atau belum Ibu coba trik yang baru seperti? Sudah pernah saya sempat beberapa waktu setelah pembelajaran di awal ketika mengajar anak-anak, sempat saya berpikir ada teknik-teknik, ada metode yang harus saya terapkan, treatment yang di dalam kelas. Dan treatment tersebut saya coba di dalam kelas gitu loh, Bu. Agar anak-anak ini terbawa suasana yang dimana suasananya ketika memang belajar itu mereka semangat.
Dan Iya. salah satunya ketika saya tahu mereka itu tidak paham dan tidak menghafal tidak menghafal perkalian, maka yang saya ambil solusinya yaitu setiap pertemuan, jadi persiswa itu setiap pertemuannya saya wajibkan mereka untuk paham dan hafal perkalian. Dari perkalian 1 sampai perkalian 10. Kemudian sebaliknya juga untuk pembagian juga seperti itu. Karena mereka masih SD ya Bu ya, sekolah dasar. Jadi mereka masih SD, sekolah dasar, ilmu-ilmu itu akan mudah melekat di ingatan mereka gitu. Jadi dengan treatment salah satunya itu saya minta kepada mereka setiap pertemuan pelajaran matematika boleh setor per anaknya ke saya gitu. Jadi ada sebulan itu 4 kali pertemuan atau lebih itu mereka ada kemajuan Bu dalam memahami dan menghafalkan dan pembagian tersebut. Bu, kalau langkah yang tadi masih kurang maksimal, kira-kira ada kendala yang lain nggak Bu selain misalnya metode yang baru atau apa sudah Ibu laksanakan? Adakah yang memang masih belum Ibu coba seperti itu? Siapa tahu masih ada yang belum Ibu coba. Saya mencoba metode yang dimana kita pakai pemecahan masalah ya Bu ya. Jadi biasanya kan metode problem solving itu biasa diterapkan di anak-anak di atas sekolah dasar gitu ya. Tapi coba saya terapkan kepada anak-anak yang masih sekolah dasar, yang dimana mereka itu saya kelompokkan berdasarkan tingkat ini Bu, tingkat pemahaman mereka. Jadi ada 3 tingkat kompetensi yang saya petakan kepada mereka, yaitu yang pertama tingkat kompetensi yang lemah, kemudian tingkat kompetensi yang standar, dan ada tingkat kompetensi yang lumayan tinggi gitu Bu. Jadi dalam satu kelas itu saya petakan anak-anak seperti itu. Jadi nanti ketika yang tinggi ini memang sudah paham, bisa mengajarkan kepada teman-temannya yang kelompok yang dipetakan kategori rendah dan standar itu tadi. Jadi bisa saling membantu teman-temannya. Jadi saya juga nggak kerepotan gitu Bu, karena ada anak-anak yang memang sudah paham akan perkalian dan pembagian tersebut. Itu. Baiklah Bu. Tadi Ibu bilang mau memetakan anak ya berdasarkan kemampuannya. Itu sudah Ibu lakukan atau masih dalam rencana Bu? Sudah Bu, sudah dilakukan. Oh iya. Kalau sudah berarti sudah ada dampaknya belum Bu untuk pembelajaran Ibu ke depannya gitu, terhadap masalah yang tadinya sudah ada, terus Ibu berganti metode, apakah sudah ada dampak yang lebih baik atau masih stuck jalan di tempat atau bagaimana Bu? Dengan adanya saya melakukan treatment tersebut, tentu ada perubahan Bu. Walaupun perubahan tersebut belum begitu terlihat atau signifikan, tapi saya merasakan suasana kelas itu lebih hidup gitu. Jadi anak-anak terpacu motivasi mereka belajarnya gitu. Dengan adanya teknik yang seperti itu kan. Iya ya. Ya, saya apresiasi berarti Ibu itu memang sudah menemukan solusi sendiri ya Bu ya gitu ternyata ya dengan bercerita akhirnya.
Ya semangat terus ya Bu ya, meskipun kata Ibu tadi dampaknya baru sedikit gitu, baru sedikit ada perubahan, tetapi kan ada perubahan. Nah, yang kita hargai itu. Semangat terus ya Iya. Ibu Risa ya, untuk selalu membelajarkan pelajaran matematika yang menyenangkan untuk anak seperti itu. Ada lagi Bu yang Iya. mau diceritakan? Terima kasih Ibu sudah mau berbagi eh, berbagi apa ya? Berbagi pemecahan masalah dengan saya gitu. Ternyata dengan adanya kita ngobrol seperti ini, dengan adanya saya menceritakan bagaimana saya ketika saya mengajar di kelas itu bisa terselesaikan dengan adanya coaching seperti ini, supervisi seperti ini gitu. Iya Terima Ibu, kasih sudah sangat sama-sama Ibu membantu. Risa. Ya, dan juga cuma bisa meluangkan waktu ya Bu ya. Kemudian alhamdulillah bisa membuka ide baru buat Ibu. Iya. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Iya Ibu Risa, sama-sama. Eh, kalau misalkan nanti saya ada kendala lagi, saya boleh ya Oh boleh. untuk bercerita kembali kepada Ibu Diana. Iya, tidak apa-apa Ibu. Dengan senang hati selagi saya bisa membantu, pasti saya bantu. Iya, terima kasih Ibu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Diana, Ya, langsung Marisa. mulai ya? Iya, gimana? Oke, itu hasilnya nggak? Kita langsung aja, oke? Kalau mau langsung, saya kembali ke Iya, pelajaran bahasa Indonesia yang kemarin ya, Bu. iya. Oke, kita pasin waktunya 8:10. Ya, 8:08. Kita mulai sekarang ya, Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu Risa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Diana. Ibu tidak sedang sibuk. Untuk saat ini masih ada waktu luang. Oh, iya. Gimana Bu? Boleh saya ngobrol sebentar, Bu? Saya ada sesuatu yang mau saya ceritakan sama Bu Risa. Baik, boleh. Silahkan Bu Diana. Apa yang mau diceritakan? Begini, Bu. Saya itu merasa di kelas saya di saat pelajaran bahasa Indonesia itu ada sedikit masalah. Masalahnya itu murid saya, mereka bersemangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tapi tidak untuk keterampilan menulis, Bu. Anak-anak antusias kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia itu dalam keterampilan berbicara seperti itu. Tapi saat saya memaparkan tujuan pembelajaran itu menulis seperti itu, ya mereka mengerjakan, tapi ya sekedar seperti itu. Bahkan ada beberapa yang sangat malas sekali mengerjakan gitu, sengaja bersantai-santai sambil menunggu waktu pelajaran bahasa Indonesia itu habis, seperti itu sih. Dan saya itu merasa bingung, apa yang salah keterampilan menulis bagi saya. Sementara kan di bahasa Indonesia itu Bu, 4 keterampilan itu kan saling berkaitan ya gitu. Tapi di saat anak saya merasa malas menulis, saya jadi bingung strategi apa yang harus saya pakai, seperti itu sih Bu. Kalau mereka bercerita semangat sekali gitu, bahkan sampai kadang waktunya habis masih mau bercerita lagi. Tapi kalau membaca, menulis, aduh mereka benar-benar terpaksa gitu, aura terpaksanya itu terlihat tuh. Jadi saya ini bingung
gimana cara saya itu menanamkan kebiasaan menulis bagi anak gitu. Saya bingung itu Bu Risa. Sementara dalam pengambilan nilai ataupun pengerjaan soal ulangan, PTS, ulangan harian, bahkan ulangan semester pun saya kan harus menilai juga dari tulisan. Seperti itu sih Bu. Bingung saya. Iya Ibu. Bisa ya, Jadi Bu Risa bisa bantu saya gimana? oke, nanti kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah yang memang sedang dihadapi oleh Bu Diana ya. Iya Bu. Saya ingin bertanya, jadi menurut Bu Diana, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Ya, saya berharap ada solusi yang bisa saya temukan gitu Bu dari masalah saya, dari obrolan kita gitu. Karena saya sudah kehabisan ide seperti itu sih Bu selama ini. Ada 2-3 kali pertemuan saya sempat bingung bagaimana menumbuhkan minat menulis bagi anak-anak seperti itu. Menurut Bu Diana, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Diana? Iya, menurut mereka kan beberapa yang tidak mengerjakan ataupun mengerjakan asal jadi seperti itu tuh saya tanya Bu ya. Saya tanya, Hmm. kenapa nak mengerjakan soalnya seperti ini? Mereka bilang begini Bu, karena di dalam keterampilan menulis itu ada banyak peraturan Bu, seperti itu. Mulai dari penulisan huruf kapital, tanda baca yang tidak boleh salah, kemudian lagi misalnya ada kata ulang dan sebagainya. Mereka merasa agak terbebani seperti itu. Tapi kalau berbicara, nah menurut mereka mereka lugas gitu. Pemakaian bahasanya pun bisa, kalaupun salah bisa dengan cepat dikoreksi tanpa harus mengulang menulis seperti itu sih Bu. Kendala anak-anak saya seperti itu katanya. Tapi saya juga nggak bisa membenarkan itu gitu kalau mereka dengan alasan tanda baca atau misalnya kapital dan sebagainya menjadikan anak-anak susah untuk menulis seperti itu. Tapi saya juga bingung kalau mau membenarkan semuanya tidak perlu kapital, tidak perlu aturan, EYD, saya salah gitu karena dalam bahasa Indonesia kita mempelajari semua itu kan Bu gitu. Hal itu yang menjadi kendala anak gitu. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya menyimak dari masalah mereka ya Bu ya, itu sepertinya saya mulai menemukan ide sih. Meskipun bertahap saya bisa membenarkan mereka anak-anak dalam menulis sesuai peraturan, tapi untuk di awal mungkin saya akan mencoba sebuah ide Bu. Jadi saya akan menggabungkan minat anak-anak terhadap keterampilan berbicara dengan menulis. Seperti itu Bu. Ya. Iya. Penggabungannya itu seperti ini Bu. Mungkin anak saya minta untuk terlebih dahulu menyampaikan secara lisan. Misalkan ini pengalaman yang menyenangkan seperti itu. Setelah mereka sampaikan secara lisan, baru kemudian saya minta mereka menuliskan dengan bahasa mereka sendiri terlebih dahulu seperti itu Bu. Nanti baru kemudian setelah mereka bisa dengan lancar, tulisannya sudah rapi, baru saya akan mulai memasukkan aturan-aturan penulisan seperti yang memang sudah ketahui. Itu ide saya Bu, baru muncul itu setelah ngobrol sama Ibu ini. Iya, baru muncul saya ide itu untuk Wah, menggabungkan menulis dengan membaca. Masya Allah. Saya sependapat ya dengan Ibu Diana
Iya, Bu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid tersebut bisa ikut ide dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kalau untuk ide supaya anak tidak bosan dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kan banyak topik ya, Bu. Misalnya di pertemuan satu ini tentang pengalaman menyenangkan. Maka nanti di pertemuan selanjutnya saya akan minta mereka menuliskan pengalaman yang tidak menyenangkan. Seperti itu. Kemudian minggu selanjutnya misalnya pengalaman membantu kedua orang tua di rumah, seperti itu, Bu. Ada banyak topik di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan di sini nanti saya akan masukkan penggabungan menulis dengan perbicaraan. Seperti itu, Bu. Lalu Bu Risa, ya, ya, gimana, Bu? Lalu Ibu Diana mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias mereka itu dalam pengumpulan tugas? Ya itu tadi kalau saya sedikit belakang, saya itu kan memang karena menulis seperti itu. Nanti kalau ide yang sudah saya pikirkan tadi, yang sudah saya temukan dari obrolan kita ini, sudah saya jalankan, mudah-mudahan anak-anak antusias gitu, Bu. Karena sudah menggabungkan minat mereka, kan apa yang menjadi minat mereka itu yang saya tunggukan, seperti itu. Baik. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Kalau untuk sumber belajar itu macam-macam ya, Bu. Mulai dari buku paket, kemudian ada internet, ada Google, ada YouTube juga saya pakai kalau memang video-video yang ada di YouTube, seperti itu sih, Bu. Nah, betul sekali ya, Ibu. Bisa, ya. Iya? Bisa saya merasa obrolan ini begitu bermanfaat buat saya ya, Bu. Saya jadi menemukan ide-ide baru dalam pembelajaran saya setelah berbicara dengan Ibu gitu. Ternyata saya tidak salah pilih orang ya, Bu ya, untuk bercerita tentang kendala saya ini. Ya, kita sama-sama belajar, Bu Diana. Iya, Bu. Saya yakin sekali kalau Ibu Diana ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid tersebut antusias dalam pembelajaran Ibu, khususnya ya bahasa Indonesia. Mudah-mudahan, Bu. Iya. Ya sudah, Ibu Risa. Kalau Ibu Risa mau lanjutkan kegiatannya, saya bisa kembali ke ruangan saya, Bu. Ya, saya mau bilang terima kasih banyak sudah membantu saya menemukan ide dalam pembelajaran saya ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Risa ya. Nah, sama-sama Ibu. Padahal saya masih ada yang ingin tanyakan lah, Bu. Oh, ternyata obrolan kita mau panjang ini ya, Bu ya. Tapi saya lihat Ibu kayaknya sudah bersiap-siap mau ke kelas. Untuk minggu-minggu depan, kalaupun memang misalnya ada yang mau saya tanya, Ibu masih bersedia kan ya, Bu ya, meluangkan waktu buat saya ya, Bu ya. Iya, insya Allah Bu, jika memang kita ada waktu luang, kita sehat, kita masih bisa bertemu kembali, mudah-mudahan bisa saling membantu. Begitu jika memang ada kendala dengan saya ketika mengajar, kita saling membantu gimana cari solusi yang terbaik. Iya, Bu. Ya sudah, Ibu Risa, saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Ibu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Bu Diana ya? Sudah. Sudah, Bu Risa. Udah itu ngapain lagi? Nungguin Pak Fasil atau ngisi itu ya? Yang ngisi Bu Risa dengan Bu Diana sudah selesai dua-duanya sebagai coach ya?
Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Sudah ya. Oke. Sudah. Sekarang ya boleh sambil dilihat refleksi latihan ini ya, refleksi latihan coachingnya ya, yang seperti kemarin. Diketik ya, Pak ya? Iya, diisi saja. Di mana, Pak? Ngisi refleksi. Yang diunduh kemarin itu ya, Pak? Iya. Iya. Kalau sudah nanti dikirim kemana, Pak? Dipresentasikan, Bu, seperti kemarin. Oh, dipresentasikan. Nanti ditampilkan ya, Pak? Tidak perlu lah. Oke, ya, Pak. Nanti mungkin Siap. ada beberapa orang saja lah yang saya tunjuk. Tapi ya wajib diisi, karena nanti Iya. tidak dikumpulkan hari ini ya, tapi dikumpulkan nanti bersama dengan video yang ibu-ibu buat. Iya. Iya, Pak. Ya. Iya. Ini tadi sudah direkam ya, Pak Yan ya? Udah. Tinggal nanti saya kasih hasil rekamannya ya, kalau memang sudah muncul nanti saya berikan. Ini sudah ya kegiatannya ya. Terima kasih banyak Bapak. Iya, sudah Pak. Silakan ya, ada waktu masih sisa 3 menit iya untuk refleksi, kemudian nanti boleh langsung ke main room ya, Ibu ya. Iya, Pak. Ya, dinginnya. Susnya dingin. Aduh, link yang pertama mana ini? Saya hilang.